Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muaidana Fatimah Atliyah dengan NRP 3110181025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek microcontroller dan interface yang dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah praktikum microcontroller dan interface, Bapak Eko Henry Binugroho. Ya, di sini merupakan gambaran besar atau garis besar ide saya, yaitu sistem monitoring jemuran menggunakan sensor suhu yang dikontrol melalui Android. Ya, saya jelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Mengapa saya mengambil ide ini? Karena di era milenial ini sedang marak yang namanya hustle culture, yang berarti constant working. Jadi kita dituntut untuk banyak bekerja dalam sehari 24 jam, kalau bisa 24 jam per 24 jam. Sementara kesibukan kita tidak hanya perkara pekerjaan, ada keluarga, ya pribadi dan lingkungan. Nah, yang untuk pribadi salah satunya adalah mencuci dan menjemur. Mencuci bisa diatasi dengan menggunakan mesin cuci yang tidak memakan waktu cukup lama, kemudian menjemurnya. Nah, di Indonesia ini iklimnya cenderung tropis. Iklim tropis itu memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan, yang silih berganti tiap 6 bulan sekali atau setengah tahun sekali. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ketika kita memiliki kesibukan yang banyak, kita dituntut untuk bekerja sebanyak mungkin dalam sehari, sedangkan kita juga memiliki kesibukan untuk diri sendiri. Maka untuk menyeimbangkan keduanya, saya berniat untuk meringankan kesibukan untuk diri sendirinya, seperti menjemurnya. Ketika kita sedang sibuk bekerja, sementara tiba-tiba hujan, misalkan itu di luar prediksi BMKG atau semacamnya, itu kan kita tidak bisa langsung tiba-tiba pulang untuk mengangkat jemuran. Nah, itulah alasan kenapa saya mengambil ide ini. Kenapa di sini saya menggunakannya sensor suhu? Karena ini cenderung lebih murah meskipun kurang efektif. Namun di sini saya memanfaatkan keterbatasan dari sensor itu. Kita tahu bahwa semua hal itu memiliki keterbatasan, dan alasan saya menggunakan ini adalah saya memanfaatkan keterbatasannya, yaitu keterbatasan ruang kerja. Radius yang bisa dibaca oleh sensor ini tentunya tidak jauh seperti bisa membaca yang di luar negeri, tentu tidak. Karena itu saya memanfaatkan itu. Jadi idenya adalah, ini tampak dari atas ya, ada dua motor, kemudian ada tali konveyor seperti konveyor yang mengelilinginya. Nantinya sensor diletakkan pada tali konveyornya, yang ketika dia berjalan dari sini, misalkan sensor membaca titik rendah tertentu, kemudian tali ini akan bergerak karena motornya bergerak ke sini, ke sini. Begitu di daerah beratap, dia akan berhenti karena dia tidak bisa membaca, karena di luar daerah beratap, di luar dari sini dia tidak bisa membaca yang ada di sini. Jadi saya memanfaatkan itu karena dia memiliki ruang baca, ruang kerja. Maka begitu di sini dia tidak bisa membaca yang ada di luar daerah beratap. Karena itulah saya memanfaatkan ini. Ya, jadi begitu gambaran besarnya. Lanjut ke gambar rangkaiannya seperti ini. Kemudian ini gambar rangkaiannya. Ya, jadi di sini saya menggunakan Arduino Nano untuk microcontrollernya. Kemudian ini sensor suhunya. Di sini saya menggunakan satu motor saja sebagai gambaran. Kemudian lanjut ke programnya.
ya seperti ini. Jadi pertama ada pin sensor ini, kemudian pin relay, temperatur range, nah ya di sini ada sedikit kekurangan karena ini tidak bisa real time, karena jadi dari gambar ini awalnya saya hanya menggunakan dua kondisi, yaitu ketika di bawah suhu rendah tertentu dia akan bergerak, namun di luar itu dia akan diam. Sebenarnya seperti itu idenya, namun ketika dicoba di Proteus tidak seperti itu jalannya. Jadi saya mengakal-akali bentuk programnya seperti ini. Jadi di bawah 24 biasanya kalau hujan itu kan dingin gitu, jadinya saya set minimal temperatur itu 24 dan maksimal temperatur itu 26. Ini float gate temperatur ya, ini pembacaannya, ini rumus pemfaktoran keluaran suhunya. Jadi dari voltage tegangannya dikurangi 0,5 terus kemudian dikalikan dengan 100, itu nilai temperaturnya ditampilkan. Kemudian ini seperti di MIT. Ya, ini jadi ini utamanya ya. Pertama, ketika temperaturnya itu melebihi temperatur maksimum yang tadi 26, maka pin CW akan low dan pin CCW akan high. Kemudian akan di print keluar, maksudnya jemurannya keluar, ya tetap di luar gitu maksudnya sebenarnya, tapi saya ngakal-ngakalinnya kayak gini karena motornya tidak bisa berhenti ketika saya coba. Kemudian ini ada minimal temperatur ya, ketika temperaturnya di bawah temperatur minimal yang tadi saya set 24, maka pin CW akan menunjukkan high dan pin CCW akan low, yang berarti yang dituliskan masuk, yang berarti jemurannya masuk ke daerah beratak. Kemudian ini ditampilkan seperti di MIT. Dan di luar itu, jadi kan tadi saya ngesetnya temperatur minimalnya itu 24, kemudian temperatur maksimalnya itu 26. Nah itu kan ada di antara. Selain itu, selain di bawah atau di atasnya ada 25, berarti dia off. Ini diam, sebenarnya maksudnya sama kayak yang keluar ya. Jadi begitu. Ya, karena ini sudah berhasil di compile, sekarang running programnya seperti ini. Ini udah diinputkan. Oke, kemudian kita run ya. Jadi seperti ini, 23 kan di bawah minimal temperaturnya, berarti dia masuk ya. Nih, berarti dia masuk benar. Kemudian saya naikkan suhunya, misalkan terbacanya 27, tuh keluar, jadi dia tetap di luar gitu maksudnya. Kemudian yang di antara 26 dan 24 yaitu 25, di sini dia menampilkan off seperti itu. Kemudian lanjut ke tampilan di HP-nya ya. Sebelum itu saya akan tampilkan mic-nya seperti ini ya. Jadi ini lihat ya.
Jadi seperti ini. Pertama menghubungkan Bluetooth-nya. Jadi nanti ketika Bluetooth terkoneksi, warna ini warnanya putih ya. Tulisan yang di sini yaitu Bluetooth tidak terkoneksi akan berubah dan menjadi warna biru. Bluetooth telah terkoneksi dan backgroundnya berwarna biru nanti. Kemudian ini in case ketika belum terhubung dengan Bluetooth. Nanti ketika ini akan ditampilkan datanya, yaitu data ini temperaturnya, kemudian kondisi jemurannya, keluar atau masuk atau off. Kemudian nanti akan ditampilkan seperti yang ada di sini. Nah, seperti itu. Lanjut running program. Ini off. Ketika diturunkan di bawah titik temperatur minimum, maka dia akan masuk. Kemudian menunjukkan motornya bergerak clockwise searah jarum jam. Sementara ketika di atas temperatur maksimum, dia akan keluar dan akan bergerak anti clockwise. Sementara ketika dia berada di antara minimum temperatur dan maksimum temperatur, dia akan off dan motornya juga off. Ya. Sekarang coba lihat di tampilan di HP-nya. Seperti yang dijelaskan tadi, pertama menghubungkan ke Bluetooth. Setelah terkoneksi, Bluetooth akan berwarna biru backgroundnya, terus menunjukkan derajat dan keterangan. Ya, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.